Sesuai namanya, jam ini akan berbunyi kukuk setiap waktu tertentu. Gak cuma kita aja loh yang menyebut jam ini dengan sebutan kukuk karena bunyinya. Dalam bahasa Inggris, jam kukuk disebut dengan kukuk clock. Jam kukuk berasal dari daerah bernama Black Forest di Jerman Selatan. Jam dengan tambahan bunyi suara burung pertama kali dibuat oleh Franz Ketterer tahun 1783. Jam kukuk terinspirasi dari jam dengan bunyi suara ayam jantan yang terdapat di Praha. Tapi Franz Ketterer mengganti suara ayam dengan suara burung. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu dari pohon linden. Kayu pohon linden dikenal kuat, tahan lama, dan mudah dibentuk. Wah, banyak banget ya cetakan untuk bingkai kayu jam kukuk. Bingkai ini harus dipahat dulu nih. Untuk satu bingkai ukuran kecil butuh waktu 1 jam untuk memahat. Kalau bingkainya besar kayak gini sih butuh waktu 2 hari untuk memahat. Untuk menjadi satu set bingkai jam kukuk kurang lebih ada sekitar 6-12 bagian. Seperti hiasan bunga dan burung seperti ini. Lucu ya. Burungnya juga hasil pahatan loh. Selain bingkai jam, siapkan juga rumah untuk burungnya. Tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Agar lebih natural, warna yang digunakan adalah coklat tua seperti ini. Biar makin menarik, lukis beberapa komponen jam kukuk. Jangan lupa lukis burungnya juga. Wah, imut-imut ya burungnya. Jam kukuk asli beroperasi dengan sistem mekanik, bukan baterai. Sekarang sih sudah banyak juga jam kukuk yang menggunakan baterai. Dalam satu jam kukuk terdapat 2 peluit. Udara yang masuk ke peluit akan menghasilkan bunyi burung. Peluit panjang akan menghasilkan bunyi kukuk rendah, sedangkan peluit pendek akan menghasilkan bunyi kukuk yang panjang. Selain itu, ada juga bandul atau pendulum, terbuat dari besi, fungsinya sebagai pemberat. Ada 3 pemberat dengan tugasnya sendiri-sendiri untuk menjalankan jam, bunyi burung, dan mengeluarkan suara musik. Biar makin estetik, tambahkan ornamen-ornamennya seperti gadis cilik, petani, hewan ternak, dan lain-lain. Meski sudah banyak jam modern digital, jam kukuk ini masih diminati baik oleh masyarakat lokal maupun turis untuk dijadikan buah tangan. Dari Jerman, ada jam kukuk yang bisa jadi oleh-oleh. Di negara lain, ada cenderamata apa aja nih yang bisa kita bawa sebagai buah tangan? Yuk, kita kemon! Gak cuma ahli mengolah kayu jadi jam kukuk, orang Jerman juga bisa nih mengolah tanah liat jadi alat masak. Di daerah Ransbach Baubach, alat masak gerabah bernama Roman Pot ini bisa jadi oleh-oleh juga loh. Daerah ini merupakan penghasil kerajinan berbahan tanah liat. Bisa untuk buat ayam panggang, roti, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang orang Jerman belum lama menggunakan alat masak dari gerabah. Soalnya alat masak berbahan tanah liat baru mulai digunakan tahun 1970-an. Nah, kita cetak tanah liatnya selama kurang lebih 10 detik. Yap, nggak perlu waktu lama. Cukup dengan air suhu dingin, si tanah liat berubah menjadi produk yang diinginkan. Wow! Air dingin digunakan supaya mudah membentuk produk yang ingin dicetak. Dalam sehari, pengrajin di sini bisa mencetak kurang lebih 800 produk. Produk yang sudah dicetak bakal masuk ke ruang pengering. Yap, secara otomatis alat masak ini dikeringkan selama kurang lebih 12 jam pada suhu 41 derajat Celcius. Bagian pinggir alat masak masih tajam tuh, jadi harus dipotong gitu supaya halus. Oh iya, alat masak berbahan tanah liat ini buatnya susah-susah gampang. Gampangnya ya karena sudah pakai cetakan, jadi kita nggak perlu lagi buat secara manual. Tapi susahnya produk ini nggak boleh ada kandungan air sama sekali. Jadi harus dikeringkan berkali-kali sampai produk sesuai dengan standar. Lanjut, kita amplas si alat masaknya biar jadi halus tanpa pori. Tuh, kelihatan bedanya kan? Lanjut kita beri pelapis supaya alat masaknya jadi lebih mengkilap dan cantik.
bukan lagi main alat musik. Om-om dan tante ini lagi pada memeriksa kualitas dari alat masaknya. Kalau suaranya jernih gini, berarti alat masaknya sesuai kriteria dan gak ada yang retak ataupun pecah. Menggunakan wadah tanah liat untuk memasak bisa banyak keuntungannya loh. Wadah tanah liat bisa menjaga kadar nutrisi pada makanan. Yap, makanan yang dimasak perlahan dalam wadah tanah liat bisa membantu menjaga nilai gizi pada makanan. Terus, memasak dengan wadah tanah liat akan membuat makanan tetap hangat dalam waktu lama. Jadi nggak perlu lagi deh tuh memanaskan makanan. Kalau yang ini sih nggak bagus nih kualitasnya. Nah, kalau yang ini bagus nih. Wah, keren. Maling! Maling! Ye, Po Ipe, maling dari mana? Bukan, Po. Unyil tuh lagi cek kualitas produk alat masaknya, Po. Gitu ya? Nyil, Poipe mau dong atu, boleh kagak? Beli dong, Po. Maunya gratisan aja nih kayak Poga. Ya udah Unyil mau lanjut bantuin angkel-angkelnya. Buat ibu-ibu di rumah, pisau ya gunanya di dapur buat motong-motong sayuran, motong daging, sampai buat motong roti. Semuanya butuh pisau khusus. Nah, beda ceritanya nih kalau di Swiss. Pisaunya malah jadi oleh-oleh. Bukan pisau biasa ya, tapi pisau lipat serbaguna yang di dalamnya ada berbagai peralatan seperti obeng, gunting, tang, pinset, dan masih banyak lagi sesuai dengan tipe pisau. Pisau Swiss Army alias pisau tentara Swiss ini sudah dikenal sejak tahun 1891. Sejak zaman Perang Dunia Kedua sampai sekarang, pisau Swiss Army tetap jadi primadona loh. Lokasi pabriknya berada di Ibach, Swiss. Bahan baku pisau terbuat dari stainless steel atau besi tahan karat. Karena di Swiss nggak ada tambang besi, bahan baku besi ini diambil dari Jerman dan Prancis. Pisau ini awalnya digunakan oleh tentara Swiss setelah Perang Dunia Kedua. Zaman dulu fungsinya belum banyak, hanya ada pisau, pembuka kaleng, dan pisau bor. Pada saat itu genggamannya juga masih terbuat dari kayu. Nama pisau Swiss Army diciptakan oleh tentara Amerika. Soalnya tentara Amerika pada masa Perang Dunia kesulitan menyebut pisau dalam bahasa Jerman. Biar gampang, ya disebut Swiss Army aja deh. Nah, sudah kelihatan bentuk pisaunya tuh. Batu-batu keramik berputar inilah yang akan membuat pisau menjadi lebih halus. Gesekan batu keramik selama 4 hingga 6 jam akan mengikis permukaan pisau yang masih kasar menjadi halus. Kalau sudah halus, tinggal diangkat dengan magnet sebagai alat bantu. Tuh gampang dan gak butuh waktu lama ya. Selanjutnya, pisau dibakar pada suhu 1000 derajat Celcius selama 20 menit. Ih, panas banget tuh. Proses pembakaran ini untuk memudahkan penempaan pisau biar tajam sempurna. Dalam sehari, setidaknya pabrik ini bisa menghasilkan 40.000 pisau berbagai jenis. Wah, banyak banget tuh. Nah, ini yang Unyil tunggu-tunggu. Kita rakit pisau lipatnya. Dalam sehari pekerja di sini biasa merakit kurang lebih 300 pisau lipat. Dulu pisau lipat Swiss identik dengan warna merah. Tapi sekarang sih kita bisa pilih warna sesuai dengan selera. Penjualan pisau lipat ini paling banyak ada di Swiss. Karena biasanya turis yang datang ke Swiss gak ketinggalan untuk membeli pisau multifungsi ini sebagai buah tangan atau digunakan sendiri untuk sehari-hari. Oga bantuin bikin pisaunya. Aduh, tolong, sakit. Pak Oga, kenapa Pak? Kejepit nih Den, tangan Pak Oga. Aduh, makanya Pak Oga, jangan asal sembarang megang mesinnya. Bahaya Pak kalau nggak tahu. Iya Den, kan Pak Oga baik mau bantuin. Ya syukur-syukur dapet tuh pisaunya. Pak Oga, baik aja, ada maunya. Yuk kita kemon. Salah satu cenderamata yang jadi ciri khas dan incaran para wisatawan kalau ke Jepang adalah produk sendal kayu. Oleh orang Jepang, sendal kayu ini disebut geta.
Biasanya geta dipakai saat memakai kimono atau yukata. Alas kaki ini sudah dipakai orang Jepang sejak zaman Yayoi atau sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Geta biasanya dibuat tinggi, sekitar 4-5 cm. Fungsinya supaya kain kimono nggak kotor terkena tanah waktu berjalan. Ada geta model anak-anak sampai untuk laki-laki dewasa nih. Jadi siapa saja bisa berburu geta di toko ini. Lucu dan beragam kan jenis dan motif sendalnya? Semuanya dibuat dari kayu asli loh. Jenisnya Japanese cedar atau pohon cemara. Ada juga yang dari kayu hinoki. Kayu diserut pakai mesin hingga berbentuk lengkungan seperti ini. Nah, bagian yang melengkung lah yang jadi bagian sisi atas sendalnya nanti. Kalau mesin yang ini fungsinya untuk mengebor kayu. Pengeboran pertama untuk membentuk motif bergaris dan dilakukan untuk dipasang sol. Kalau bor yang kedua fungsinya untuk memotong pola sisi kayu supaya bentuknya lebih mengikuti lekukan kaki. Wah, apaan tuh? Kok ada yang dibakar-bakar segala? Tenang, tenang. Yang dibakar bagian yang masih kasar kok. Habis dibakar, lanjut ke pelubangan untuk tempat pemasangan tali penjepit sendalnya. Industri pembuatan geta ini sudah berusia lebih dari 70 tahun loh. Dan sudah masuk ke generasi ketiga. Per bulannya, workshop ini bisa memproduksi geta sekitar 2.500 pasang. Banyak banget kan? Tali penjepitnya terbuat dari bahan untuk membuat kimono. Pemasangan tali juga harus memperhatikan besar kaki pemakai. Ada 2 jenis geta yang dibuat di sini. Ada yang natural dan ada yang mengkilap. Kalau yang mengkilap biasanya diberi cat pernis atau pelitur. Kalau yang corak warna-warni sih ditambah tempelan kain lalu dilapisi lagi. Sendal kayu khas Jepang ini dijual mulai dari 1.400 yen sampai 40.000 yen. Atau sekitar 185.000 rupiah sampai di atas 5 juta rupiah. Kalau cari oleh-oleh khas Jepang yang bisa dijadikan pajangan, bisa pilih boneka kokeshi ini nih. Dulu boneka kayu ini dikenal dengan nama Dento Kokeshi atau kokeshi tradisional. Terus di tahun 1940-an atau setelah Perang Dunia Kedua, kokeshi mulai dibuat jadi cindera mata. Kokeshi yang banyak dijumpai sekarang disebut Shingata atau kokeshi baru. Bikinnya harus dari kayu pohon sakura, chestnut, dan keiyaki. Soalnya tekstur sama corak kayu-kayunya ini sudah indah. Awalnya pengrajin akan membentuk kayu jadi beberapa bagian boneka. Mulai dari kepala, badan, sampai ke topi pakai mesin bubut ini. Nah, kalau batangnya putih gitu, jenis pohon yang dipakai namanya Mizuki. Serat kayu Mizuki yang gak kelihatan dan mudah dibentuk. Jadi alasan kenapa pohon ini dipilih. Soalnya kalau terlalu kelihatan serat kayunya, jadi kurang bagus waktu dilukis nanti. Amplas bonekanya sampai 2 kali ya. Biar permukaan kayunya itu halus, lus. Boneka kemudian digambar pola atau motif di permukaan kayunya. Alat yang dipakai mirip kayak solder yang dipanasin gitu. Kurang lebih kayak canting buat bikin batik. Untuk bikin pola butuh keahlian dan pengalaman melukis minimal 10 tahun sampai bisa bikin kayak gini loh. Demi hasil yang maksimal, pewarnaan di sini semuanya dikerjakan manual alias dilukis langsung pakai tangan. Nah, biar warnanya bisa tahan lama, langsung masuk tahap pernis. Tuh lihat, warnanya jadi kelihatan lebih mengkilap kan? Soalnya di pernisnya memang harus 2 kali. Oke deh, kalau semua bagian boneka sudah jadi, mulai dirakit deh bonekanya. Per bulannya, pengrajin di sini bisa memproduksi sekitar 15.000 boneka kokeshi. Modelnya juga macam-macam, mulai dari tokoh kartun Jepang sampai ke superhero juga ada loh. Terus di sini juga ada museum mininya. Kita bisa melihat koleksi boneka kokeshi yang pertama dibuat. Wah, keren! Karena bonekanya dibuat dari kayu, jadi harus dijaga kelembapannya supaya nggak gampang berjamur.
Ini gimana nih ya? Mana Pak Oga nggak ngerti cara baca peta lagi. Ya ampun Pak Oga, lagi nyari harta karun ya Pak. Pak Oga bingung nih baca peta. Takut hilang sama nyasar aja, Den. Kalau nyasar kan tinggal nanya aja sama orang Pak. Pak Oga mana ngerti bahasa Jepang, Den. Bisanya cuma ngomong arigato doang. Kali ini Unyil mau ajak ke India bagian utara, tepatnya di Kashmir. Di Kashmir ada kerajinan tradisional yang sudah berusia ratusan tahun nih. Kerajinan ini bukan dari kaca atau kayu ya, tapi dari kertas. Yap, kerajinan khas Kashmir ini disebut paper mache, yang artinya bubur kertas. Bubur kertas bisa dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk. Paling simpel, ya bentuk balok kayak gini nih. Awalnya sih memang cuma putih polos ya, tapi kalau sudah dilukis jadinya cantik banget. Biasanya motif lukisan di kerajinan paper mache ini adalah bunga atau tanaman khas Kashmir. Bisa dibilang sih kerajinan bubur kertas memang bukan asli dari Kashmir, melainkan dari Persia. Pada abad 14, kerajinan bubur kertas diperkenalkan oleh seorang muslim asal Persia. Dari situlah kerajinan paper mache banyak digunakan untuk perabotan sehari-hari, mulai dari piring, mangkok, vas bunga, sampai pajangan berbentuk binatang. Lama-kelamaan kerajinan paper mache jadi salah satu cenderamata khas Kashmir. Wah, bisa banget deh nih jadi salah satu oleh-oleh kalau Sobat Unyil ke India. Gurun Sahara merupakan padang pasir terbesar di dunia yang terletak di Afrika bagian utara. Di padang pasir kayak gini ada cenderamata apaan emangnya? Di Aljazair ada alat musik unik nih, namanya gitar bingli. Namanya memang gitar, tapi alat musik ini nggak terbuat dari kayu seperti gitar pada umumnya. Gitar bingli terbuat dari labu kendi yang mudah didapat di benua Afrika. Butuh waktu lama nih buat bikin gitar bingli. Soalnya harus menggunakan labu kering supaya mampu menghasilkan suara merdu. Untuk mengeringkan labunya saja minimal butuh 2 tahun. Labu yang sudah kering tinggal dipotong jadi 2 bagian. Dengan tambahan kayu sebagai pegangan, kulit kambing sebagai penutup, dan senar. Jadi deh gitar binglinya. Gitar ini merupakan alat musik tradisional yang sudah digunakan selama berabad-abad. Biasanya gitar bingli digunakan untuk kesenian ahalil, yaitu senandung puji-pujian kepada Tuhan. Seni ahalil bahkan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya loh. Yuk kita kemon. Dikasih oleh-oleh coklat lezat. Siapa yang bisa nolak? Meski tidak memiliki tanaman kakao, coklat buatan Belanda dikenal sebagai salah satu olahan coklat terbaik di dunia. Ini karena coklatnya diambil dari pabrikan yang ada di Belgia. Coklat asal Belgia dikenal punya cita rasa yang lebih kuat, soalnya kandungan kakaonya lebih tinggi. Di sini ada lebih dari 50 jenis coklat, seperti coklat cranberry ini nih. Potongan coklat padat akan dicelup ke coklat putih. Kemudian ditaburi dengan cranberry deh. Cranberry digunakan sebagai topping karena buah ini punya banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Salah satunya bagus untuk meningkatkan antioksidan dalam darah. Jika dikonsumsi secara rutin, cranberry mampu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh loh. Selain coklat cranberry, ada varian walnut, marsipan, wijen, dan masih banyak lagi. Yang pastinya semuanya enak. Kalau ke Luxembourg tetangganya Belanda, bisa bawa the chamomile ini nih. Nama chamomile berasal dari bahasa Yunani, yaitu chamos dan milos, yang berarti tanah dan apel. Gabungan kata chamos dan milos berarti tanaman yang tumbuh rendah dekat permukaan tanah dan memiliki aroma buah apel. Pada zaman Mesir kuno, banyak orang percaya bahwa bunga ini adalah hadiah dari dewa dan bisa digunakan sebagai obat
untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Untuk membuat teh, bunga chamomile dipisah-pisah, mana yang bagus dan mana yang tidak. Yang bisa dibuat jadi teh cuma bunga-bunga yang punya kualitas baik saja. Habis itu, bunga dipanggang selama 3 hari di dalam oven dengan suhu maksimal 35 derajat. Nah, setelah kering, potong-potong bunga chamomile sampai jadi serbuk. Jenis potongan seperti ini biasa disebut dengan fine cutting. Tinggal lanjut di packing deh. Oh iya, plastik harus tanpa udara ya, supaya teh tidak cepat rusak karena terkontaminasi udara. Kandungan sari minyak chamomile serta zat flavonoid dan kaumarinya bisa menyembuhkan sakit perut juga radang usus. Minum secangkir teh chamomile setiap pagi dipercaya bisa menyembuhkan sesak napas, juga membuat tidur jadi lebih nyenyak. Wah, seru ya. Tiap daerah pasti punya cindera mata yang jadi ciri khas. Buat tangan, baik berupa makanan tradisional maupun kerajinan, memang harus terus dilestarikan supaya nggak hilang ditelan zaman. Oke deh, udahan dulu ya. Unyil menemani siang ini. Sampai